Hamzah bin Abdul Muthalib imaman Kanjeng Rasul, pamannya. Paman dan sekaligus saudara satu susu. Gitu. Baru umur 4 tahun baginda Rasul dipindahkan dari Sulaibah dipindahkan ke Adengarana Halimatus Sa'diyah. Orang mana Halimatus Sa'diyah? Orang Bani Sa'ad. Orang Bani Sa'ad. Dia ada Kanjeng Rasul. Sejarah hidup Kanjeng Rasul. Di Bani Sa'ad, Halimatus Sa'diyah disusukan baginda Rasul sampai umur 4 tahun. Ayat kejadian luar biasa. Umur 4 tahun baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yal'abu. Dia sedang bermain ma'al gilman dengan anak-anak. Lupatan, masih detik 4 tahun. Kemudian datang malaikat Jibril alaihissalam. Kanjeng Rasul ditarik sampai pingsan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dadanya dibelah oleh malaikat Jibril. Anak-anak temannya lari. Ya Halimah, wahai ibu Halimah, inna Muhammadan qad qutila. Bahwa Nabi Muhammad sudah dibunuh. Muhammad sudah dibunuh, diletakkan di atas batu, dibulah darahnya oleh seseorang. Berlari seluruh kampung menghampiri Nabi Muhammad. Begitu didatangi, wajahnya sudah luar biasa berseri-seri. Nah, ini bukan makna fiksi. Imam Anas bin Malik meriwayatkan dia hadis di kitab Sahih Muslim menceritakan bahwa Anas bin Maliknya pembantu Rasul. Selama 10 tahun ngabantuan Rasul, mawakeun cai jeung mandi, mawakeun sendal, nyiseukeun baju. Dia pernah melihat dengan kepalanya sendiri Kanjeng Rasul berbuka baju ada bekas belahan di dada. Dibelah Sayyidina Jibril alaihissalam, diambil jantungnya dibersihkan. Itu pertama kejadian baginda Rasul dibelah dada. Jadi kejadian nyata ya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, umur 4 tahun. Baginda Rasul akhirnya Halimatus Sa'diyah kasieuna. Sieun dia Nabi Muhammad maut dalam tanggung jawab dia, makanya diantarkanlah ke ibunya. Kembalikan ke ibunya lagi, Siti Aminah radhiyallahu anha. 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun, detik kene baginda Rasul 6 tahun. Segede kumaha sih? Nuju asup SD. 6 tahun. 6 tahun tujuh masuk SD. Umur 6 tahun, baginda Rasul 6 tahun. Siti Aminah ngerasa perlu ia baginda Rasul dibawa ziarah ke makam mana? Makam mana? Sayyid Abdul Muthalib dia mau diasrin ke dagang, balik dagang kering di Bani Najjar. Walamma tamma min hamdihi sallallahu alaihi wasallam syahrani. Itu ya tadi ya, 2 bulan hamil di Bani Najjar. Sayyid Abdullah pupus dibawa ziarah ke Siti Aminah Kanjeng Rasul ke Yasin, ke Bani Najjar. Balik jauh dari ayahnya, Siti Aminah sakit, ibunya sakit. Sampai tanah Abwad, ibunya pun menyusul, ayahnya meninggal. Baru dipertemukan di makam ayahnya, pulang ibunya meninggal. Baginda Rasul pulang ke Makkah dalam keadaan yatim piatu. Berangkat yatim seorang, balik yatim piatu. Masya Allah, luar biasa. Tempaan Allah baginda Rasul. Gitu. Kemudian hak asuhnya diserahkan ke Aminah, kakeknya. Siapa? Abdul Muthalib. Diasuh oleh Abdul Muthalib. Abdul Muthalib dia sangat bangsawan hebat. Berapa? Bangsawan. Nuani ke Sayyid Abdul Muthalib. Pemegang kunci Ka'bah. Di pinggir Ka'bah dia ada tempat khusus yang disediakan untuk duduknya Abdul Muthalib. Nuani dulu. Nuani dulu. Sama duduk ya, dibuka, khusus sama, terhormat. Kemudian dirinya baginda Rasulullah dimuliakan ke Sayyid Abdul Muthalib, dimuliakan ke Sayyid Abdul Muthalib, boleh duduk di tempat duduknya. Kemudian kayak mama-mama ngerti Muhammad ulah dia pilihnya, itu mah punya hakik, itu mah boga kakek ulah dia pilihnya, apa nih kayaknya ke Sayyid Abdul Muthalib, daun, ulah, antapkan. Inna lahu lasya'nan. Anak ini ke depan mempunyai masa depan yang sangat luar biasa. Anak ini akan menjadi orang yang besar. Ternyata jadi orang yang besar. Abdul Muthalib ngasuh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai umur ngaranna 8 tahun, 2 tahun. 6 tahun ditinggal mati ibunya, diasuh ke Abdul Muthalib dengan 2 tahun. Abdul Muthalib ngasuh, Abdul Muthalib
Abu Thalib putus. Akhirnya hak asuh eta dibikeun ka mamanna Abu Thalib. Abu Thalib itu seorang pedagang hebat Abu Thalib. Pedagang sukses. Jadi kelakuan orang Quraisy dagang. Diabadikan ke Allah di Al-Qur'an Bismillahirrahmanirrahim ila fi Quraisy. Kelakuan orang Quraisy. Ila fi Quraisy ila fi rihlatas syita'i was-shayf. Orang Quraisy berdagang. Ketika musim syita itu musim kemarau, musim panas, mereka berdagang ke negara Syam. Negara Syam sekarang sudah jadi 4 negara. Mana? Palestina, Lebanon, Suriah, dan Yordania. Musim kemarau orang Quraisy dagang tadi atas ke Palestina, ke Suriah, ke Lebanon, dan di Lebanon apa begitu? Kalau boleh kalau berapa itu? Lebanon dan Yordania. Baginda Rasul diajak dagang keringan. Cuman nggak sampai tanah Syam, dia baginda Rasul umur 12 tahun. Belum sampai ke negara Syam, karena nyampe ke negara disebutnya arah kapanggih pendeta, bertemu dengan pendeta Bahira. Karena pendeta Bahira. Kanjeng Rasul dan Sayyid Abu Thalib kerniuhan di tatangkalan, dia datang nyamperkeun pendeta Bahira. Zaman harita pendeta itu enggak ada yang keluar dari gereja. Tahu cicing dari gereja. Hari dia mah Bahira nyamperkeun. Nah, Abu Thalib aya naon pendeta? Hada Sayyidul Alamin. Yang kau bawa anak ini adalah pemimpinnya seluruh alam. Ma'ilmu kalidalik. Kenapa kamu ngomong kayak gitu? Apa dasar ngomong kayak gitu? Orang berbuka ma'ilmu kalidalik. Apa pengetahuan terhadap hal itu bahwa ini adalah Nabi akhir zaman? Cek eta pendeta, ketika kalian turun di bukit, tangkal kayu, batu-batuan, harra sajidan, semuanya menghormat, nunduk, sujud, menghormat kanjeng Rasul. Wala yasjudani illa linabiyyin. Pohon kayu, batu-batuan tidak sujud, tidak menghormat kecuali kepada Nabi. Dan inilah Nabi akhir zaman yang ditunggu-tunggu. Akhirnya dia Abu Thalib dengan kanjeng Rasul dijalu siap dengan jamuan Rasul. Kayak anggur, kayak susu, kayak kopi, terus dia sunat. Anggur merah, ya. Berkat dijamu oleh pendeta. Kemudian cek eta pendeta Abu Thalib, dia kanjeng Rasul jangan dibawa terus ke negara Syam. Bawa balik. Cek Abu Thalib, kenapa tidak boleh dibawa ke negara Syam? Di Syam ada orang Romawi, di Syam ada orang Yahudi yang sudah menunggu kedatangan ini anak, yang sudah menunggu kedatangan Nabi akhir zaman, dan mereka akan membunuhnya. Kenapa membunuh? Karena Nabi akhir zaman itu bukan dari Israel, bukan dari Bani Israel, tapi dari orang Arab, Bani Ismail, turun Nabi Ismail. Apa sampai ke akhirnya? Ngaku orang Israel ya, tapi angkuh. Mereka pengen seluruh Nabi dari Bani Israel. Kenapa Nabi penutup harus dari Arab, harus dari turunan Adnan, harus dari turunan Ismail? Jadi hati turunan. Kanjeng Rasul bisa dipayahan, dibawa balik dari Kanjeng Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampai umur 23, 24, Kanjeng Rasul dia gawe gede, usaha. Apa usaha Kanjeng Rasul? Ngangon mbet, menggembalakan kambing. Mengembalakan kambing siapa? Kanjeng Rasul nggak punya kambing, yang punya kambing Bani Sa'ad. Bani Sa'ad itu suku anu gede, bukan mbe loba. Nah, Kanjeng Rasul mulikeun mbe. Di samping itu kemudian dia bertemu dengan Sa'id ibnu Sa'id al-Makhzumi, seorang pedagang. Kanjeng Rasul diajak dagang. Umur 24 tahun, umur 25 tahun, Kanjeng Rasul berdagang. Kamana Rasul dagangnya? Kan negara Syam, lalu musim hawadok, kemarau ke negara Syam, kalau musim dingin ke negara Yaman. Jadi ulah boga pikiran, ulah Kanjeng Rasul dagang antar RT.
Kanjeng Rasul dagang melewati 6 negara. Maka Saudi Arabia, Yaman, Palestina, Yordania, Lebanon, Suriah, 6 negara dilewati oleh baginda Rasul. Berarti baginda Rasul dagang lagi ekspor impor. Baginda Rasul ekspor impor. Kurang apa nyana Rasul dia dagang baju dong antara RT gitu. Masih kredit biar dia lah. Baginda Rasul seorang pedagang hebat. Sehingga salah satu yang punya barang itu namanya Khadijah binti Khuwailid. Siti Khadijah binti Khuwailid. Kaget setiap dibawa di dagangan laku terasi. Sehingga Siti Khadijah penasaran siapa yang menjual ini dagangan. Selidik punya selidik, ternyata yang menjual dagangan itu adalah seorang anak muda. Ganteng, kasep, jagung, gede, gitu. Putih, kasep, jujur, tekun, rajin, giat. Nah, kasep. Nah, akhirnya Siti Khadijah ngarannya melamar Muhammad lewat pembantunya. Kalau mau dia menikah denganku, maka aku siap menjadi istri. Yuk Khadijah umur 40 tahun, Kanjeng Rasul umur 25. Geus kolot Siti Khadijah. Sudah tua, tapi Siti Khadijah cajiratun, orang yang kaya. Jelema kaya teh geus kolot orang kaya. Pas balik bulan. Jadi geus kolot ge mahi make up. Mahi perawatan. Gitu. Ya, kurang bedak lagi mahal. Orang kaya, orang pandon goceng. Pandon. Bedak pandon di mana? Tapi sekolah di mana? Enggak aku kulit. Bedak ke mana? Kulit ke mana? Saya kulit ngapos dodol di Tariguan. Baginda Rasul menikah dengan Siti Khadijah radhiyallahu anha. Siti Khadijah dinikahkeun ku Kanjeng Rasul ngalamar teh mamang-mamang Kanjeng Rasul. Kanjeng Rasul nikah ka Siti Khadijah bermahar 20 ekor unta. Ulah ngomong Kanjeng Rasul orang miskin, Rasul dengan kaya. Buktina ya sejarah. Buktina sejarah membuktikan Kanjeng Rasul orang kaya. Hebat. Ngalamar Siti Khadijah, menikahi Siti Khadijah dengan mahar mas kawin 20 ekor onta. 1 ekor onta 3 juta. 3 juta kali 20 600 juta. Benar? 3 juta kali 20. 3 kali 2 6. Berarti 1 ekor 30 juta. 30 juta 1 ekor kali 20 ekor berapa duit? 600 juta baginda Rasul nikah ka Siti Khadijah. Loh, saha dengan Rasul istri orang kaya, pedagang ekspor impor. Para jamaah sadayana yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, eta umur 25 tahun Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau ngaranna menikahi Siti Khadijah. Terus tak umur 20 tahun aya perangan tah maneh kawin. Hiji perang antara kaum Kinanah jeung kaum Quraisy, dua bangsawan. Perang ngaranna di pasar Utas. Disebutna perang Abijah karena melanggar larangan perang di bulan Haram. Kanjeng Rasul umur 20 tahun. Jadi perang yang pertama diikuti oleh baginda Rasul yaitu perang antara Quraisy melawan Kinanah. Kejadian di pasar Utas. Kanjeng Rasul ngabantuan mamang-mamangna nyiapkeun panah jeung sajabana. Para jamaah sadayana dimuliakeun Allah Subhanahu wa taala, tahun berganti terus baginda Rasul umur 38, 39 sampai 40 setiap bulan Ramadan eta naik ke rumah. Ngaranna buah hiro, Jabal Sur. Nah, Jabal Sur eta aya buah ngaranna buah hiro. Baginda Rasul dari umur 37, 38, 39 setiap bulan Ramadan. Kan ayat bulan Ramadan juga saya bulan Ramadan. Kan ibadahnya cahaya. Bulan dia sudah ada, Dzulhijjah ayat, Ramadan ayat. Nah, bulan haji ada. Ibadah haji itu syariat Nabi Ibrahim. Daratan ibadah haji. Bukan secara Islam, masih pakai syariat Nabi Ibrahim. Eta Abu Lahab haji.
Sebab syariat haji kan sudah ada dari dulu. Sebelum Islam hadir, orang-orang berhaji setiap musim haji. Berarti Abu Jahal, Abu Lahab kita haji kan? Haji Abu Lahab. Gitu. Pada jamaah sadayana dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, umur 38 tahun baginda Rasul, setiap bulan Ramadan tiap malam lain Kanjeng Rasul menetap di Buha sabulan gitu. Jadi lamun penting Kanjeng Rasul berangkat ke Buha. Cicing di Buha. Tuh bertahan mus nyepen ngaranna. Khalwat nyepi. Kanjeng Rasul cicing di Buha. Bukan berangkat siang hari, kurang-kurang panas. Mekah teh. Panas di Mekah teh ya, makanya. Mekah teh panas. Dia lihat rokok tuh kudu make korek di Mekah mah, cukup dikuet di kana batu. Potong rokokna. Kayak burung lain. Bagaimana saudara dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, 38 39 tahun umurna Kanjeng Rasul umurna naon? Umur 40 pada tanggal 17 Ramadan Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan hiji kejadian yang luar biasa. Ada apa? Kanjeng Rasul ayat kedatangan makhluk yang Rasul tidak tahu. Luar biasa sayapnya, andai kata diukur banal masyriq wal maghrib, dimulai wetan sampai ke kulon ketutupan itu sayapnya, hujan-hujan. Makhluk itu tidak tahu siapa. Kanjeng Rasul ditangkap, dibuat, ditangkap, dipeluk baginda Rasul. Sambil disuruh, ikra, 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 bacalah, bacalah, bacalah. Kanjeng Rasul mana Nabi Thalib, saya nggak bisa baca, suruh baca, saya nggak bisa baca. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra rabbukal akram. Adi allama oh, sudah dibaca sih. Jamaah sadayana, wahyu ternyata. Kanjeng Rasul turun isuk-isuk, pagi-pagi turun ke Iman. Datang ke rumah, diceritakan apa yang kejadian yang menimpa dia kepada istrinya Sayyidatuna Khadijah radhiyallahu anha. Sayyidatuna Khadijah selimutkan, selimut, zambiluni, selimutkan, diselimutkan. Kanjeng Rasul panas, digigit, kaget, ditangkap oleh malaikat Jibril. Mengurang kok, pura-pura malaikat Jibril lah main bola serem. Saudara saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, malaikat Jibril diceritakan hari pada Siti Khadijah, Siti Khadijah, jangan khawatir. Jangan khawatir. Kau orang baik, kau orang jujur, kau orang amanah, tidak akan terjadi apapun kepadamu. Dan aku mau bertanya. Nanya karena Siti Khadijah dia ka Waraqah bin Naufal. Nah, bin Naufal. Naufal bertanya, naon dia? Naufal dibaca di kitab, dia mah adalah Namus. Saha eta Namus? Nama lain dari Jibril. Namus itu pernah datang ke Nabi Isa. Namus itu pernah datang ke Nabi Musa. Namus itu pernah datang ke Nabi Ibrahim alaihi Musa. Dan dia adalah Namus. Dan aku yakin demi Allah besok atau lusa suamimu akan terusir dari tanah kelahiran. Suamimu akan diburu, suamimu akan dijadikan target pembunuhan. Tapi saksikanlah kalau aku panjang umur, nanti waktunya tiba aku yang akan pertama orang yang menolong. Kenapa? Ini tahun bahwa Kanjeng Rasul adalah Nabi akhir zaman. Umur 40 tahun, Kanjeng Rasul menjadi Rasul menang wahyu. 41 diperintahkan dakwah. 41, 42, 43, 3 tahun baginda Rasul diperintahkan dakwah secara sirri, secara samar, rahasia, door to door, hiji-hiji. Siapa orang yang pertama iman kepada baginda Rasul? Lain lelaki. Yang pertama iman kepada baginda Rasul adalah seorang perempuan. Makanya perempuan ini mulia. Siapa dia? Sayyidatuna Khadijah radhiyallahu anha. Yang pertama iman Siti Khadijah. Anak kecil yang pertama iman kepada baginda Rasul Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Budak detik. Sayyidina Ali dengan Kanjeng Rasul umurnya bedanya 30 tahun. Jadi kalau Kanjeng Rasul umur 41, berarti Sayyidina Ali umur 10 tahun. Sayyidina Ali iman.
Lelaki dewasa yang beriman, pertama beriman kepada baginda Rasul adalah Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar Siddiq dengan baginda Rasul beda 2 tahun, lebih tua Kanjeng Rasul. Kalau Kanjeng Rasul umur 40, berarti Sayyidina Abu Bakar 38 tahun. Nah, ada dari kalangan budak. Siapa itu? Anak angkat baginda Rasul. Siapa namanya? Zaid bin Harithah. Kalangan hamba sahaya budak. Menjadi mukiman pertama iman. Sayyidina Umar kemana? Sayyidina Umar itu ke Jepang. Oke. Nah, jadi Abu Bakar, Abu Bakar, Utsman, Ali, dia 3 masuk Islam. Itu Sayyidina Umar mah preman kene. Panjang kene Sayyidina Umar. Dia dakwah Kanjeng Rasul secara samar. Umur 43 tahun, belum banyak yang masuk Islam, datang perintah dari Allah bahwa baginda Rasul harus dakwah secara terang-terangan. Umur 40 tahun. Kanjeng Rasul kita dakwah terang-terangan. Kanjeng Rasul mengumpulkan Bani Hashim, mengumpulkan Bani Muthalib, dikumpulkan kurang lebih ada 72 orang dikumpulkan. Kanjeng Rasul berdiri di Bukit Sofa. Di Bukit Sofa, di tukang Bukit Sofa ya. Ayah, karena menjadi istana Jabal Luwes. Akhirnya dibulah di diun istana Raja Paman. Arabnya Halman. Nah, Kanjeng Rasul nangtung di Bukit Sofa. Dia, saudara-saudaranya Bani Hashim, Quraisynya dikumpulkan. Kata baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, wahai paman-pamanku, wahai saudara-saudaraku, Bani Hashim, Bani Muthalib, apakah kalian percaya kalau aku bilang di balik gunung itu ada musuh yang mau menyerang Ka'bah, yang mau menyerang kalian? Apa kalian percaya? Percaya, mama. Dari kecil sampai besar, kamu itu kami beri gelar Al-Amin, orang yang dipercaya. Nah, sekarang kalau begini, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan wahyu kepadaku dan aku diperintahkan untuk mengajak kalian menyembah kepada Allah dan tidak menyembah kepada berhala yang kalian sembah. Abu Lahab langsung naik emosi. Abu Lahab, pokoknya sama Abu Lahab ngamuk. Abu Lahab ngamuk dirinya saya. Ngamuk. Abu Lahab dia pamanlah baginda Rasul. Kalau Kanjeng Rasul umur 45 waktu itu, 44 tahun dakwah dohir dari perintah, berarti Abu Lahab sayang kepada baginda Rasul selama 44 tahun sayang. Apa ya kata Kanjeng Rasul? Saya sangat jadi musuh lagi. Tabbat yada Abi Lahabin wa tab. Kan ucapan, itu ucapan laknat. Ucapan laknat Abu Lahab ke Kanjeng Rasul. Begitu Kanjeng Rasul mengaku bahwa ayo ibadah ke Allah, ngaku bahwa dia Nabi dan Rasul akhir zaman. Cek Abu Lahab, tabban anta ya Muhammad, terlaknat engkau wahai Muhammad. Akhirnya dibalas doa Allah, tabbat yada Abi Lahab wa tab. Bukan Muhammad yang terlaknat, tapi engkau Abu Lahab yang terlaknat. Dalam membaca kata Quran kalinya tak ingatkan Kanjeng Rasul disumpahkan ku Abu Lahab. Itu bayangkan tambat yada Abi Lahab wa tab. Bayangkan kurang kata Abu Lahab berjaikan Kanjeng Rasul. Kanjeng Rasul disumpah. Masya Allah, dakwah terang-terangan baginda Rasul umur 43, 44, 45 tahun terang-terangan. Akhirnya intimidasi, datang serangan-serangan ke diri Rasul. Rasul dakwah dimulai diserang. Dengan kumaha dibunuh karakter, pembunuhan karakter lain karakter itu, dibalah misalnya. Beda masa, beda zaman, caranya mah itu kayaknya. Dibunuh karakter Rasul. Kumaha sahirun, Rasul disebar luaskan dia adalah tukang sihir, dipasang banner di mana-mana. Foto Rasul Mubarimah di WA, disebar tuh. Rasul eta sihir, tukang sihir. Majnun, orang gila. Asatirul awalin, orang yang berdongeng tentang masa lalu, tukang dongeng kalau dipercaya. Dongeng bohong. Disebarkan fitnah-fitnah kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Termembat ke Kanjeng Rasul, siksaan dia datang ke pengikut Kanjeng Rasul. Umur seberapa dia? Umur 45 tahun, 46 tahun. Baginda Rasul yang para sahabat disiksa. Mamangna Sayyidina Utsman bin Affan, pamannya Sayyidina Utsman bin Affan digantung, dibungkus
biasa sahabat ya. Amr bin Yasir sekeluarga disiksa. Amr bin Yasir, Pak Yasir bagaimana? Ibunya namanya Sumayyah. Sumayyah ini mati ditompak oleh Abu Jahal dan tunah tembus. Dia sampai keluar karena apa? Tompak tembus. Karena tidak mau berpindah akidahnya. Amr bin Yasir, di mana Sumayyah keluarga Yasir. Khusus doa Kanjeng Rasul ke keluarga Yasir. Sekeluarga dibunuh, disiksa. Sekeluarga disiksa. Ada lagi sahabat Rasul yang disiksa. Disiksa dengan apa? Dijemur. Dijemur, dicampur di tengah panasnya matahari sampai hilang akal. Kan hilang akal. Kurang kontrol panas, terus minum, terus cair masuk, hilang akal. Banyak sahabat Rasul yang gila hari ini, hilang akal. Banyak sahabat Rasul yang terbunuh. Salah satunya tadi Amr bin Yasir, ibunya Sumayyah. Ayat-ayatnya tafsir khusus menceritakan keluarga ini. Surah Al-Baqarah ayat diceritakan tentang keluarga Sumayyah. Sumayyah ia seorang wanita yang pertama mati syahid. Karena Sumayyah wanita pertama yang mati syahid. Disiksa sahabat Rasul luar biasa. Masya Allah ya Allah. Jamaah sadayana dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa iman para sahabat kuat? Kunaon iman para sahabat kuat? Karena iman para sahabat diuji. Diperjuangkan. Hari iman udah asa encan karasa di. Dan urang ya, dan diuji can. Gitu dah. Di Birma, Myanmar, urang baru jadi saja. Jangan sadayana dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Terus Kanjeng Rasul umur 53 tahun. Kanjeng Rasul 51, 52 eta Islam geus mulai ane. Islam geus mulai ane, Kanjeng Rasul kemudian hijrah. Pernah hijrahnya 2 kali. Kanjeng Rasul hijrah 2 kali. Nu pertama hijrah ke negara Habasyah. Umur tadi dah, umur 47, 48 Kanjeng Rasul hijrah. Kemana? Ke Habasyah. Habasyah teh ngaranna mun kuarima Afrika, Ethiopia. Jarak ke Ethiopia dia berbulan. Mun kuarima naik pesawat ngaranna. Nanu sieuna. Sumurus. Nah, ke Habasyah hijrah dia. Di Habasyah aya raja ngaranna Raja Najasyi. Raja Najasyi dia masuk Islam terakhir. Kenapa masuk Islam? Harita baginda Rasul di Mekah mendengar kabar bahwa Raja Najasyi wafat, Kanjeng Rasul sholat. Ngaranna sholat gaib. Ieu dalil lamun aya dulu urang di Jakarta, urang di dieu henteu sempat ka itu sholat di dieu, sholat gaib. Boleh, tadi dalil. Jamaah sadayana yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, umur 3 tahun baginda Rasul, 51 tahun baginda Rasul nikah dengan Siti Aisyah radhiyallahu anha, putra dari Abu Bakar. Jadi dengan Abu Bakar di samping sahabat juga mitoha, babaturan nyamitoha. Nyamitoha nya babaturan. Nah, itu sahabat. Nyamitoha nya babaturan nya Umar. Kayak gitu. Siti Aisyah 53 tahun Kanjeng Rasul hijrah ke Madinah. Gitu. Hijrah ke Madinah itu apa mau berpasukan ke Madinah? Persiapan anu luar biasa. Umur 51 tahun geus persiapan Kanjeng Rasul ya. Kanjeng Rasul ya ahli strategi. Dakwahna penuh dengan siasat. Penuh dengan siasat sebelum ke Madinah hijrah, tiheula sahabat-sahabat diutus ka ditu. Sebab orang Madinah masuk Islam. Setiap musim haji masuk Islam. Maka setiap tahun ada ngaranna baiat nonton tempat umroh teh. Ngaranna Aqabah. Umroh Aqabah. Di Aqabah teh setiap musim haji Kanjeng Rasul narima baiat. Baiat teh naon? Pengakuan sumpah setia. Bahwa setiap tahun yang paling banyak dari Yathrib. Baru baheula Madinah ngaranna Yathrib. Banyak yang baiat kepada baginda Rasul. Akhirnya oleh baginda Rasul diutus para sahabat ngajarkeun Islam di Yathrib. Jadi memeh Kanjeng Rasul hijrah Islam teh geus bagus di Madinah. Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah. Sampai di Madinah Kanjeng Rasul terus Islam dia semakin maju. 62 tahun Kanjeng Rasul kena racun. 62 tahun baginda Rasul aya racun, terdiuk cari ke para sahabat, digireun sahabat nah Kanjeng isi sahabat nah tinggal, nah Kanjeng Rasul mah kabudatan malaikat Jibril. Lepehkeun Muhammad eta aya racun. Jibril maksud apa ya?
ada hari jamu. Kanjeng Rasul racun, tapi terlanjur ada racun yang masuk ke dalam tubuh baginda Rasul, bercampur dengan air. Nah, racun dia yang menjadi sakit nah baginda Rasul. Allah itu karunia Kanjeng Rasul. Kenapa? Tidak mau nabinya dimatikan dalam keadaan tidak sakit. Seluruh nabi mati dalam keadaan sakit. Begitupun baginda Rasul. Sebab tidak ada kematian yang mulia selain dari mati syahid. Kanjeng Rasul mati syahid karena diracun. Nah, umur 63 tahun baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sakitnya semakin repot. Bahkan untuk mengimami sholat pun tidak mampu lagi. Kanjeng Rasul dia masjid yang air rawdoh. Apa namanya sekarang rawdohnya makam Rasul sekaligus rumah Rasul. Dia Siti Aisyah radhiyallahu anha. Nah, belah kiri imah Rasul, ayat nama rawdoh, belah kanan ayat mimbar Rasul, tempat sholat Rasul. Baginda Rasul semakin hari seminggu sebelum meninggal. Baginda Rasul kurus hari Senin. Seminggu sebelumnya baginda Rasul kritik. Seminggu sakit baginda Rasul, tapi masih bisa mengimani sholat. Pada satu ketika Sayyidina Bilal hari Jumat. Hari Senin meninggal, Jumat 1 minggu, 3 hari menjelang wafat, baginda Rasul, Sayyidina Bilal adzan subuh waktu itu, Allahu Akbar, beres adzan, jamaah nunggu Rasul datang. Akhirnya oleh Sayyidina Abu Bakar kepada Sayyidina Bilal sampai ke rumah Rasul. Sayyidina Bilal kabunyikan Rasul, ditutup pintunya. Yang keluar adalah Siti Aisyah, istri beliau. Menyahut dari dalam pintu. Siapa? Aku bilang, mana baginda? Umat sudah menunggu beliau. Siapa itu? Kanjeng Rasul. Bilal, ya Rasulullah, mau ngapain dia? Nyusul engkau bahwa umat sudah menunggu di masjid. Di Kanjeng Rasul ayat jendela begitu dibuka, kadang lihat umat terlalu di masjid. Kanjeng Rasul ngabrokkan Bilal. Bilal, panggil Abdullah bin Abbas, panggil Ali bin Abi Thalib untuk digendong beliau. Kanjeng Rasul digendong di mana? Di Jumat, Sabtu, Minggu sakit Rasul semakin parah. Sehingga pada malam Senin, pada Minggu Senin malam Senin, baginda Rasul sudah tidak sanggup mengimami sholat. Mengimami sholat tidak sanggup. Azan dikumandangkan, Kanjeng Rasul dipanggil oleh Sayyidina Bilal yang nyahut Siti Fatimah. Assalamualaikum, waalaikumsalam, mana baginda? Ditunggu mengimami sholat. Ketika Rasul sahaya Siti Fatimah, eta Sayyidina Bilal, justru engkau untuk mengimami sholat. Bilang kepada Sayyidina Bilal bahwa aku tidak sanggup mengimami sholat, dan bilang kepada Abu Bakar untuk menjadi imam sholat. Sayyidina Bilal pulang dengan hadap-hadap luar biasa. Sayyidina Bilal pulang ke masjid. Yang pergi ke masjid, umat Kristen tunggu. Kumaha kira-kira Sayyidina Abu Bakar? Ya Sayyidina Abu Bakar. Kanjeng Rasul tidak bisa mengimami sholat sore ini. Dia menitipkan engkau untuk menjadi imam. Sayyidina Abu Bakar tidak mau menjadi imam. Aku tidak mau memimpin sholat selama baginda Rasul masih hidup. Kemudian kata Sayyidina Bilal, ini adalah perintah dari nabimu. Ini adalah perintah dari Rasulmu, bukan perintah dari Muhammad. Ini perintah Rasul. Sayyidina Abu Bakar karak baik imam. Jadi adab. Berapa ada adab Pak Guru ya? Begitunya, nenek mengundang kita semen sih. Sudah masuk kemudian Allah Subhanahu wa taala. Kanjeng Rasul itu bisa. Akhirnya waktu semakin panas baginda Rasul. Awak badannya itu panas. Sehingga diminta kepada Siti Fatimah. Di dalam itu sudah ada Sayyidina Ali, sudah ada Siti Fatimah, sudah ada Siti Aisyah, meminta kepada mereka untuk membawa girbah. 10 girbah. Girbah itu kulit embe dan dijahit di tempat minum. Itu girbah bahasa Arab. Kirbatun. Nah, tempat cair, tempat minum. Suruh disiramkan ke badan Rasul. Saking panasnya, efek racun air jual. Disiramkan. Bahkan oleh Siti Aisyah radhiyallahu anha, anduk dicelupkan dengan cair, dipakai penutup muka baginda Rasul. Baginda Rasul kepanasan luar biasa. Yaitu kadal waktu sudah dekat waktu berpisah dengan umat. Tuh, sebelum katakan ayat haji wada, terakhir baginda Rasul imaman, beres mengamin sholat baginda Rasul, naik kalau bermimbar dengan dibantu dipapah oleh Ali bin Abi Thalib sebelah kanan, oleh Abbas bin Abdullah bin Abbas, gitu.
limpah dulu seponakan anak digendeng kalau bagi Rasul dulu mimbar dulu ayana masih ayam mimbar Rasul bagi Rasul terakhir ini ngomong di rumah ngomong kiat siapa saja yang pernah kuaniaya, siapa di antara kalian yang pernah kuzalimi, siapa di antara kalian yang hartanya pernah kupakai dan belum sempat kuganti, acungkan tangan sekarang, ngaku saat ini. Ada seorang yang mengacungkan tangan. Ya Rasulullah, saya. Siapa engkau? Dulu engkau ketika di peperangan Uhud, ketika engkau mencambuk kudamu, aku ada di belakang kuda itu dan aku terkena cambukmu dan engkau tidak meminta maaf kepadaku. Aku sekarang menuntut keadilan. Sayyidina Umar, kagak. Jauh kenapa ini lu jangan kadek kayak gue. Ku jawab. Sayyidina Umar, pulang belajar mak setan jangan enggak kayak gitu. Curi jangan. Langsung curi mulai Umar lewat dia kata lagi, setan muter otaknya. Muter lagi. Saking kagak ada Sayyidina Umar. Masya Allah. Cek baginda Rasul. Cici Umar. Lihat. Ya Rasulullah, silakan ambil cambuk. Umar, dapat cambuk. Balik ambil Sayyidina Umar dapat pecut cambuk. Diberikan. Ini cambuknya. Silakan kau pecut aku. Kau cambuk aku. Ya Rasulullah, dulu sewaktu engkau kena mencambukku, aku dalam keadaan tak berpakai baju. Aku dalam keadaan telanjang sehingga langsung kena kulitku. Kanjeng Rasul langsung buka baju. Silakan cambuk ayeuna. Eta jelema lain cambuk langsung warangkul manggut baginda Rasul. Kunaon? Kenapa kamu seperti ini? Ya Rasulullah, aku ini orang yang banyak dosa, aku ini orang yang banyak kekurangan, sholat, jarang ibadah, jarang sedekah, tarak, ngaji, henteu, bertobat dosa hati mah. Asal mungkin dekat dengan Rasul menjadi yaumul kiamah, mumpung di dunia bisa nangkep Kanjeng Rasul. Kanjeng Rasul itu luar biasa. Apa kata baginda Rasul? Al-mar'u ma'a man ahab. Hei engkau, seseorang itu akan dikumpulkan dengan orang yang dicinta. Engkau cinta kepadaku, nanti akan bersamaku di surga. Orang dia cinta kepada Rasul, cinta rakyat maulid sampai kata aku tinggi yakin babarangan dengan Rasul. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Terus mungkin sekilas begitu saja biografi dari baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Banyak kekurangan, banyak khilaf. Semoga ini berbawa manfaat untuk kita semua. Dan yakinlah orang yang paling mulia adalah orang yang paling besar cintanya kepada baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan tidak ada kemuliaan, tidak ada hal yang bisa menyelamatkan akhir zaman. Ayeuna kecuali dipupuk rasa cinta akan kita. Generasi muda, generasi orang bina mereka untuk mencintai kanjeng Nabi. Karena kalau orang mencintai kanjeng Nabi pasti bakal berjaya. Insya Allah mudah-mudahan orang mengakhiri sholat. Amin. Amin. Yang bisa saya sampaikan semoga bisa bermanfaat khusus untuk pribadi saya, untuk bapak dan jemaah semuanya. Semoga